Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Pianti Sambo, NIM 2021-02-150. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari teori pengambilan keputusan. Dengan hormat saya sebut nama dosen pengampu Dr. Andi Tenrisose, SSN, SE, MSI. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya masuk ke dalam materi. Pembahasan. Pengambilan keputusan merupakan peristiwa yang sering dialami dalam kehidupan manusia. Pengambilan keputusan menjadi konsekuensi yang logis dalam kehidupan manusia yang selalu berubah dan mengalami peningkatan. Proses pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk respon manusia terhadap lingkungan. Baik, yang berikut teori pengambilan keputusan. Yang pertama, Hasan tahun 2014. Pengambilan keputusan adalah teori-teori atau teknik-teknik atau pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Yang kedua, teori pengambilan keputusan dapat didefinisikan, yaitu bagaimana memberi rujukan kepada orang atau organisasi dalam pengambilan keputusan. Yang berikut, fungsi. Terdapat dua, yaitu pangkal. Yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar akan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkutan paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Yang berikut, dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, menurut Eisenhower dalam Lundbrung tahun 2010, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang berikut, menurut Terry tahun 1994, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang berikut, dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, intuisi. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, fakta. Yang keempat, wewenang. Dan yang terakhir, rasional. Baik, proses pengambilan keputusan ada dua. Yang pertama, proses pengambilan keputusan adalah serangkaian langkah yang diambil seseorang atau sebuah kelompok untuk memilih solusi terbaik berbagai pilihan yang tersedia berdasarkan informasi yang ada dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Prajudi Atmodirjo SH, beliau menyatakan bahwa keputusan merupakan suatu pengakhiran yang berawal dari proses pemikiran tentang suatu masalah. Untuk menjawab suatu pertanyaan, apa yang harus diperbuat, misalnya seperti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, haruslah menjatuhkan sebuah pilihan pada suatu alternatif. Yang berikut, pengambilan keputusan dapat dipercepat tanpa mengorbankan kualitas, di mana yang pertama, pemahaman yang mendalam. Yang berikut, prioritas. Yang berikut, kerangka kerja pengambilan keputusan, serta kolaborasi, automutasi, dan yang terakhir, evaluasi cepat. Baik, proses pengambilan keputusan adalah untuk menghasilkan keputusan yang baik. Itu sangat dibutuhkan informasi yang lengkap mengenai permasalahan inti masalah, penyelesaian masalah, dan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Yang berikut, keputusan dalam berbagai kondisi, di mana teknik penyelesaian ada tiga, yaitu nilai yang diharapkan atau nilai ekspektasi. Yang kedua, expect opportunity loss, di mana nilai kesempatan yang hilang. Yang ketiga, expect value of perfect information, di mana nilai harapan informasi sempurna. Yang berikut, karakter pengambilan keputusan.
Contoh, situasi pengambilan keputusan yang dapat dipengaruhi oleh sikap indifference, di mana investasi finansial, kesehatan dan keamanan, pekerjaan dan karir, keputusan bisnis, serta keputusan teknologi. Berikut cara mengatasi karakter yang berisiko dalam pengambilan keputusan, di mana risk indifference yaitu hati-hati pada risiko. Pendidikan dan kesadaran, tingkatkan pemahaman tentang pentingnya mempertimbangkan risiko dengan lebih serius, dapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang risiko dan konsekuensinya agar Anda dapat lebih memahami implikasi dari sebuah keputusan yang diambil. Yang berikut tipe pengambilan keputusan, di mana tipe-tipenya yaitu yang pertama pengambilan keputusan rasional, yang kedua pengambilan keputusan intuitif, yang ketiga pengambilan keputusan terprogram, yang berikut keputusan tidak terprogram, yang berikut keputusan individual, yang berikut keputusan kolektif, dan yang terakhir keputusan berbasis nilai. Berikut dampak jangka panjang dari keputusan terhadap kinerja organisasi. Yang pertama, pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Yang berikut, reputasi dan citra perusahaan. Yang berikut, budaya dan iklim organisasi. Yang berikut, keberlanjutan lingkungan. Yang berikut, inovasi dan adaptabilitas. Yang berikut, struktur keuangan dan profitabilitas. Dan yang terakhir, efisiensial operasional. Berikut diagram pohon keputusan, di mana ada kekurangan dan kelebihan. Yang kita bahas yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya yang pertama, visualisasi jelas dan terstruktur, analisis sistematis, identifikasi dan evaluasi risiko, komunikasi yang efektif, pembobotan dan evaluasi opsi, fleksibilitas, penyesuaian, pembaharuan. Dan yang kekurangannya yaitu kompleksitas, ketergantungan pada data, tidak mempertimbangkan fakta emosional, memerlukan waktu dan sumber daya, keterbatasan dalam skala besar, dan yang terakhir pengabaian interaksi antara variabel. Berikut motivasi dan manajemen keputusan. Yang pertama, motivasi intrinsik merupakan kebutuhan dan keinginan serta aspirasi faktor eksternal seperti insentif, lingkungan kerja, dan pengakuan dari orang lain. Yang kedua, motivasi ekstrinsik merupakan pengaruh keluarga, teman, atau faktor-faktor lain di sekitar. Yang berikut teori motivasi ada 3, yaitu teori Maslow, teori Friedrich Herzberg, yang ketiga teori kebutuhan Michelin. Baik, yang berikut teori X dan teori Y. Seorang yang memiliki tipe X adalah prinsipnya mampu untuk diubah menjadi tipe Y. Salah satu cara mengubah karyawan yang bertipe X menjadi tipe Y adalah dengan menerapkan kedisiplinan. Konsep kedisiplinan mampu membantu seorang karyawan menjadi disiplin dalam bekerja, termasuk keinginan untuk memberikan prestasi kerja. Tipe Y cenderung memiliki introspeksi diri yang mendalam, dan X cenderung sulit atau jarang melakukan introspeksi diri. Karena itu, seorang karyawan yang bertipe X dalam pengambilan keputusan cenderung tidak melihat apa yang terjadi di waktu belakang atau tidak mampu membayangkan apa yang terjadi di kemudian hari.